Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi kami yang sebelumnya sudah dimulai tapi terpotong karena waktu kita sudah habis kemarin kan. Baik, di sini langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu negasi pernyataan berkuantor. Nah, negasi pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang tidak sebenarnya. Contohnya, negasi itu artinya kan bukan. Nah, contohnya semua bilangan prima adalah bukan bilangan asli. Contoh kedua, tidak ada bilangan prima adalah bilangan asli. Nah, kenapa ini disebut negasi? Karena kan negasi itu artinya terdapat kata bukan atau tidak. Nah, dari contoh pertama, semua bilangan prima bukan bilangan asli. Nah, kenapa disebut negasi? Karena di sini terdapat kata bukan. Dan contoh kedua, kenapa disebut negasi? Karena terdapat kata tidak. Sementara bilangan aslinya, semua bilangan prima adalah bilangan asli. Dia tidak terdapat kata bukan atau maupun tidak. Paham? Paham. Nah, ini kan di sini sudah jelaskan prima atau objek. Prima bisa juga diganti dengan simbol X. Jadi untuk setiap X adalah bukan bilangan asli. Contohnya, semua bilangan prima bukan bilangan asli. Nah, semua bilangan prima. Berarti kita bisa membuat contoh satu kalimat itu menjadi MX gitu. Kata bilangan asli bisa berubah menjadi MX simbolnya. Kenapa MX yang ini sama yang ini bisa berubah menjadi dua simbol yang berbeda? MX ini tidak terdapat lambang seperti minus, karena minus ini dia arti simbolnya tidak atau bukan. Sedangkan yang ini tidak terdapat kata minus, makanya ini bilangan asli dan ini bukan bilangan yang asli. Nah, kita akan membuat kalimat dengan tadi yang sudah diubah hanya X kan, bilangan prima. Selanjutnya kita akan membuat kata ini dengan simbol. Contohnya, nah, kenapa kita buat simbol seperti ini? Karena kan tadi semua bilangan prima adalah bilangan asli. Kan tadi kunci dari MX itu artinya benar kalau bilangan asli. Sedangkan X ini adalah prima. Semua bilangan prima atau semua bilangan X adalah bilangan asli. Begitu juga kebalikannya. Nah, ini kita udah ubah 3 kalimat menjadi simbol. Selanjutnya, kata semua bilangan X kita ubah menjadi simbol, yaitu asal manis dan X. Contohnya,
dibaca semua bilangan X adalah bilangan asli. Sedangkan yang ini semua bilangan X adalah bukan bilangan asli. Nah, ini kenapa terdapat minus di sebelum kata X, karena simbol dari minus CX MX ini adalah jika tidak merupakan bilangan asli. Nah, kalau ada kata tidak bukan bilangan asli berarti ada minusnya, dan kalau bilangan asli dia tidak pakai minus, menjadi simbol PX atau MX. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan. Universal Generalization atau disingkat UG, Existential Generalization atau disingkat EG, dan Existential Instantiation atau disingkat EI. Baik, sebelum memasuki Universal Instantiation, kita harus tahu bahwa ada arti simbol ini dibaca ini universal, ini dibaca setiap, dan eksistensial dibaca ada atau terdapat. Nah, ini berguna untuk kita bisa membaca validitas argumennya. Yang pertama UI. UI adalah kuantor umum suatu fungsi proposisi yang benar jika dan hanya jika semua substitution instance fungsi proposisinya benar. Dengan demikian, suatu substitusi instance sebuah fungsi proposisi dapat ditarik secara valid dari kuantor umumnya. Aturan ini dinamakan universal instantiation dan dinyatakan dengan simbol sebagai berikut. Simbolnya X, MX per MA. Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, semua mahasiswa UI adalah orang pintar. Budi adalah mahasiswa UI. Jadi Budi adalah orang pintar. Ini pernyataan. Ini contoh soalnya. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan ini kita ubah ke simbol. KX, X-nya adalah seorang mahasiswa UI. Jadi adalah seorang mahasiswa UI itu kita ubah jadi simbol KX. KX, X adalah orang pintar. D adalah Budi, Budi objek. Terus muncullah dua premis, yaitu yang pertama X, KX, HX
simbolnya adalah MA per X atau FX. Yang penting universal generalization itu adalah aturan menarikkan kesimpulan yang menyatakan bahwa universal X atau universal X TX adalah benar. Kita masuk ke contoh soal. Semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Tidak ada bilangan bulat yang merupakan bilangan pecahan. Jadi tidak ada bilangan asli yang merupakan bilangan pecahan. Nah, ini adalah contoh soal sebuah pernyataan. Pernyataan ini kita ubah ke simbol. KX adalah X sebuah bilangan asli. HX-nya HXX adalah bilangan bulat dan LXX adalah bilangan pecahan. Dari setelah kita ubah ke simbol, muncullah dua premis pada halaman 122. Yang pertama, setiap universal X jika KX maka HX. Yang premis kedua, setiap universal X jika HX maka LX. Dan kesimpulan premisnya, setiap universal X jika KX maka LX. Nah, dari premis tersebut kita dapat membuktikannya benar atau tidak. Yang pertama pada validitas argumen yang pertama, premis yang pertama. Setiap universal X jika KX maka HX. Ini merupakan premis yang pertama. Dan premis yang kedua adalah setiap universal X jika HX maka LX. Itu merupakan premis yang kedua. Premis yang ketiga adalah jika KA maka HA. Premis yang ketiga diambil dari premis nomor 1 dengan menggunakan universal instansiation. Jika KA menyiratkan HA karena dipertimbangkan jika KA menyiratkan HA karena mempertimbangkan A sembarang objek, jadi kita dapat menulis A sebagai pengganti X. Jadinya X di sini kan kita ambil premisnya UI dari nomor 1, premis nomor 1. X-nya kita ubah jadi A. A itu adalah objek sembarang.
Dan jika KA maka HA benar dan HA maka LA benar, otomatis jika KA maka LA benar. Itu adalah aturan silogisme hipotesis. Lanjut premis yang keenam ialah semua universal X jika KX maka LX. Ini premis nomor 6 diambil dari premis nomor 5. Jika KA yang menyiratkan LA benar, maka untuk semua X KX yang menyiratkan LX harus benar. Ini dilakukan dengan generalisasi universal. Baik, perhatikan sebentar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan nomor 3 yaitu EG atau eksistensial generalization. Selanjutnya ialah EG existential generalization. Suatu eksistensial suatu fungsi proposisi dikatakan benar jika dan hanya jika fungsi proposisi tersebut mempunyai paling sedikit atau satu eksistensi instan yang benar. Nah, ini adalah simbol dari EG, autor eksistensial X dan X. Contohnya setiap bilangan bulat adalah bilangan rasional. Jadi jika 5 adalah bilangan bulat, maka ada beberapa bilangan yang bulat adalah bilangan rasional. Pernyataan tersebut kita ubah menjadi simbol yaitu IX. X adalah sebuah bilangan bulat. Di X adalah bilangan rasional. 5-nya digambarkan dengan X. Kita ubah. Lalu ada dua premis yaitu setiap universal X jika LX maka QX dan setiap eksistensial X, LX dan QX. Itu premis tersebut dapat kita buktikan pada premis pertama setiap universal X jika IX maka QX. Itu merupakan premis pertama. Premis kedua ialah IF. Terus yang premis yang ketiga ialah jika IF maka keluar IF. Itu diambil dari premis nomor 1 berdasarkan UI. X-nya diubah ke objek. Objeknya adalah F. Yang keempat adalah IF. IF itu adalah modus ponen yang diambil dari nomor 2 dan 3. Dan yang kelima adalah IF yang IF. Itu merupakan konjungsi yang diambil pada nomor 2 dan 4. Aturan konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan yang sudah diketahui benar menjadi satu pernyataan dengan kata dan. Yang terakhir adalah premis eksistensial X, IX dan IX. Ini merupakan existential generalization yang diambil dari nomor 5. Pada premis nomor 6 digunakan eksistensi EG dari nomor 5. Lalu kenapa pada premis 6 boleh langsung menjadi existential X, IX dan IX? Karena pada angka 5 sudah ditemukan contoh konkret yaitu angka 5 memenuhi kedua sifat tersebut. Aturan EG menyatakan bahwa jika ada angka yang memenuhi suatu sifat, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat anggota yang memenuhi suatu sifat. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat anggota yang memiliki sifat tersebut. Yang keempat adalah EI. EI adalah faktor eksistensial terdapat paling sedikit hal yang dapat menggantikan variabel X yang pada fungsi proposisinya yang akan menghasilkan A, misalnya Y, konstanta integral Y tidak pernah menjadi sedang dilakukan. Baik, ini adalah simbol dari eksistensial X dan X yang Y. Contohnya semua peserta bedanya adalah anak berprestasi. Beberapa adalah anak peserta PTJ. Jadi beberapa anak adalah anak berprestasi. Pernyataan tersebut diubah ke dalam simbol yaitu PX. PX yang adalah peserta berhasil dan IX menggambarkan X adalah anak berprestasi dan RX adalah anak. Lalu terdapat dua premis yaitu setiap terdapat dua premis yaitu setiap universal X jika PX maka IX
Boleh. Jadi yang nomor 5 ini komnya kosong ini. Dulu yang Stasiun yang nomor 3 Komisi 5 berasal dari Komisi 3 dengan menggunakan aturan komisi stasiun yaitu memperbolehkan kita membuat pernyataan PE. Di antara nomor 5 merupakan simplifikasi dari nomor 6 berasal dari simplifikasi dari nomor 5 prinsip hanya PE karena aturan simplifikasi memperbolehkan kita membuat pernyataan bangunan atau konstruksi dalam penyelenggaraan dengan menggunakan dokumen yang tertutup ialah dia dari nomor 4 dan 6 dan yang 8 adalah simplification yang diambil dari nomor 3 dan yang kedua adalah MB dan Y diambil dari menggunakan conjunction. Masakan kau. Aku Cepet deh, kau tengok yang jatuh nih. diambil dari exponential generation dari nomor 9.